Oke, selanjutnya adalah konfigurasi. Ini sama kayak tadi ya. Cuman ini ada VLAN 30, namanya adalah school, kemudian VLAN 40 namanya ada police. Ini sama kayak tadi ya, enable, configure terminal, hostname. Kemudian ini untuk interface 024 sama 023 tuh mode trunk karena switch tersebut terhubung dengan router atau switch lain. Kemudian untuk range 01 sampai 9 itu berarti untuk VLAN 30, range 10 sampai 20 berarti untuk VLAN 40. Kemudian ini sama seperti tadi, enable secret, kemudian pemberian password ke konsol, kemudian encryption password, kemudian ini pemberian IP address untuk VLAN 30, kemudian default gateway, kemudian ini sama seperti tadi, kemudian copy run start agar ketika switchnya dimatikan itu konfigurasinya tidak hilang. Kemudian ke switch 2, ini kita enablekan, kemudian pemberian hostname, kemudian ini VLAN 30 dan VLAN 40 sama seperti tadi. Kemudian ini untuk VLAN 30 interface range-nya adalah dari 01 sampai 9. Kemudian untuk 40 adalah dari 10 hingga 20. Nah, di sini yang mode trunk hanya satu interface karena di switch 2 itu yang terhubung dengan router atau switch lain itu hanya satu, yaitu switch 2 terhubung dengan switch 1. Switch 1 tadi kan ada dua yang mode trunk karena yang satunya terhubung ke switch 2, satunya lagi terhubung ke router 3. Kemudian kemudian ini enable secret sama seperti tadi, kemudian pemberian password ke konsol, kemudian ini enkripsi password, kemudian ini ada pemberian IP address untuk VLAN 30, kemudian ada default gateway, kemudian ini sama seperti tadi settingan untuk SSH. Kemudian selain itu kita ada host yang harus di config. Ini secara DHCP ya. Ini udah berhasil. Kita cek PC3. Ini juga udah berhasil. Kemudian untuk PC5 ini juga udah berhasil ya. Misalkan kita ulang, tetap berhasil, DHCP request successful. Kemudian untuk PC6, oke, PC6-nya juga berhasil. PC7 config juga udah berhasil. PC8 juga udah berhasil. Kemudian PC2 juga udah berhasil. PC1 juga udah berhasil. Sekarang karena semuanya udah hijau ya, udah terkoneksi, kita cek connectivity-nya. Kita coba ping 192.168.10.3 misal. Untuk PC yang ada di atas. Oke, terus ping 192.168 kita coba ping servernya 10.253. Oke, berhasil. Oke, kemudian kita coba ping 192.168.220. Kita coba ping PC yang ada di sini. Misalkan 3. Oke, semuanya udah berhasil. Kemudian setelah udah kita cek connectivity, kita setting network controllernya, kita masuk ke bagian setting. Ini untuk pengaturan gateway dan DNS itu sebenarnya bisa dilakukan secara DHCP dan statik, hasilnya sama. Untuk default gateway-nya tuh IP address untuk router 1, kemudian untuk DNS servernya adalah alamat IP untuk server. Kemudian ini NTP-nya juga alamat IP untuk server. Kemudian ke sini gigabit Ethernet 0, ini kita config-nya secara statis sesuai addressing table yang tadi. Ini ada berarti IP-nya kita setting ke 192.168.10.254. Terus kita ke controller, kita enable aksesnya. Kemudian kita lihat portnya adalah di 58.000. Ini kita gunakan nanti. Kemudian kita cek controllernya apakah benar berfungsi. Kita ke web browser, kita masukkan URL-nya controller
cisco.com. Kita go. Oke, di sini bisa. Ini sebenarnya tadi udah create akun, jadi tinggal login aja. Namanya Oke, host levelnya di sini 100 ya untuk host maupun network device-nya. Kemudian ini kita lihat hostnya totalnya 10 dan semuanya bisa di ping. Kemudian untuk device-nya totalnya ada 7 dan semuanya ke manage. Kita masuk ke provisioning. Oke, pertama kita ke kredensial. Nah ini kalau belum create kredensial berarti bikin dulu yang baru. Username, password, dan description. Nanti kalau udah tinggal klik OK. Kemudian untuk discovery, ini misalkan kita tambahin aja, misalkan namanya multilayer switch 1. Nanti tambah IP address-nya berapa, terus nanti tinggal klik add kalau udah. Kemudian ke network device, ini kita lihat ya, network device apa saja yang ada di jaringan kita tadi. Ini ada R1, R2, R3, kemudian ada 2 multilayer switch, kemudian ada 2 switch biasa. Kemudian masuk ke assurance. Oke, di sini bisa kita lihat ya. Ini kayaknya nggak selalu 100% gitu, kayak yang dia bisa bisa berubah-berubah gitu. Ini mayoritas 100%. Kita lihat nih routernya ada 3, switchnya ada 4, ini multilayer switchnya 2, sama switch biasanya 2, dan hostnya ada 10. Dan kita ke bagian host nih, kelihatan ya hostnya ada apa aja, sama network device-nya ada apa aja. Kemudian untuk topologi kita cek, ini ada multilayer switch terhubung ke router 1, kemudian ada router 1 terhubung dengan router 2 dan router 3, router 2-nya terhubung dengan multilayer switch 2, 1, sama terhubung ke router 3, kemudian untuk router 3 terhubung ke 2 switch biasa ya. Oke, sama berarti. Kemudian kita ke bagian polisinya, kita ke bagian network setting. Nah ini kita ke bagian DNS, domain name-nya cisco.com, IP address-nya isikan IP address untuk server, NTP-nya juga alamat IP untuk server, dan syslog-nya juga alamat IP untuk server. Kemudian nanti tinggal di save, terus nanti tinggal di push config. Oh, udah, dan ini kita kayak review dulu bener nggak yang tadi udah dimasukin gitu. Nanti kalau udah tinggal klik OK. Terus kalau udah kita cek, ini berarti di close aja. Kita show running ya, enable dulu, masukin password, udah, terus kita show running. Nah ini kita kelihatan ya yang udah konfigurasi yang ada di router 1 itu apa aja. Ini ada hostname, enable secret, itu berarti password saat kita mau mengenable router. Kemudian ini exclude address sama kayak yang tadi udah dijelasin. Kemudian ada DHCP pool, itu untuk pengaturan untuk DHCP. Kemudian ini username, ini untuk username dan password untuk mengakses SSH. Kemudian ada ini ini yang tadi udah diatur lewat network controller ya. Domain name-nya itu namanya cisco.com. Name server ini alamat IP untuk servernya, alamat IP untuk server yang ada di sini. Oke. Kemudian ini pemberian IP address ya. Sama kayak tadi. Kemudian ini pengaturan OSPF. Kemudian ini pemberian password untuk konsol. Kemudian ini untuk pengaturan SSH. Kemudian NTP server 253. Oke, selesai.